teman-teman, aku Miki, sahabat Alkitab kalian. Hari ini kita akan belajar dari kisah dua saudara kembar dalam Alkitab. Tapi ada satu saudara yang menukar sesuatu yang sangat berharga hanya demi semangkuk sup kacang merah. Bisakah kalian tebak siapa mereka? Benar sekali, Esau dan Yakub. Sebelum mulai kuis ini, pastikan kamu udah baca kisahnya di Alkitab mulai dari Kejadian 25. Siap? Ayo kita mulai. Siapa nama ayah Esau dan Yakub? Apakah Abraham? Atau Ishak? Atau Nahor? Atau Haran? Jawabannya adalah Ishak. Ishak dan Ribka adalah orang tua Esau dan Yakub. Artinya, mereka adalah cucu Abraham dan Sarah. Dari antara Esau dan Yakub, manakah yang sulung? Apakah Esau atau Yakub? Jawabannya adalah Esau. Apa ciri-ciri Esau saat lahir? Apakah kulit putih dan rambut tebal? Atau wajahnya tampan dan tidak berbulu? Atau tubuhnya kemerah-merahan dan berbulu? Atau matanya biru dan rambut hitam? Jawabannya adalah tubuhnya kemerah-merahan dan berbulu. Meskipun Esau dan Yakub kembar, mereka sangat berbeda. Esau tubuhnya kemerah-merahan dan berbulu seperti jubah, sedangkan Yakub memiliki kulit yang halus. Tuhan menciptakan setiap orang dengan keunikannya masing-masing dan istimewa di matanya. Pernahkah kamu melihat orang kembar tapi beda? Apa yang ditukar Esau dengan semangkuk sup kacang merah? Apakah busur panahnya? Atau hak kesulungannya? Atau jubah dan kasut? Atau binatang hasil buruannya? Jawabannya adalah hak kesulungannya. Esau suka berburu. Suatu hari ia pulang dengan sangat lapar. Ia mencium bau sup kacang merah yang dimasak Yakub. Esau ingin sup itu, tapi Yakub berkata, "Tukar dengan hak kesulunganmu." Karena sangat lapar, Esau setuju. Padahal hak kesulungan itu sangat berharga. Anak sulung mendapat berkat khusus, warisan lebih banyak, dan jadi pemimpin keluarga. Itu seperti menukar sepeda baru dengan satu permen kecil. Seimbang tidak? Tentu tidak. Esau tidak berpikir panjang, dan dari situlah masalah mulai terjadi. Jadi, sebelum membuat pilihan, pikir dulu baik-baik ya. Siapa yang diberkati oleh Ishak? Apakah Esau atau Yakub? Atau Esau dan Yakub? Atau tidak ada yang diberkati? Jawabannya adalah Yakub. Ketika Ishak sudah sangat tua dan matanya tidak dapat melihat, dia ingin memberkati Esau sebelum Ishak meninggal. Tetapi sesuatu terjadi yang mengubah rencana ini. Bukan Esau yang diberkati, tetapi Yakub. Hebat, kamu sudah sampai di pertengahan kuis. Lanjut ke pertanyaan berikutnya yuk. Bagaimana cara Yakub mendapatkan berkat ayahnya? Apakah berburu binatang di hutan? Atau bersujud 7 kali kepada Ishak? Atau menipu ayahnya dengan menyamar sebagai Esau? Atau memasak daging kesukaan Ishak? Jawabannya adalah menipu ayahnya dengan menyamar sebagai Esau. Ribka membantu Yakub untuk menipu Ishak. Yakub memakai baju Esau dan menempelkan kulit kambing di tangan dan lehernya supaya terasa berbulu seperti Esau. Ishak yang sudah tidak bisa melihat dengan jelas akhirnya tertipu dan memberi berkat kepada Yakub. Itu perbuatan yang tidak benar. Mereka memilih berbohong supaya mendapat apa yang mereka mau. Kita adalah anak-anak Tuhan. Jadi, kita harus berkata jujur dan melakukan yang benar, sekalipun itu sulit. Bagaimana perasaan Esau setelah tahu Yakub diberkati ayahnya? Apakah senang? Atau biasa saja? Atau marah dan dendam? Atau tidak peduli? Jawabannya adalah marah dan dendam. Esau sangat marah dan ingin menyakiti Yakub.
Esau membiarkan kemarahan menguasai hatinya, dan itu tidak baik. Apakah kamu juga pernah marah karena ada orang yang berbuat salah kepadamu? Firman Tuhan berkata, kita boleh marah, tetapi jangan sampai melakukan dosa saat marah. Artinya, marah itu adalah perasaan yang wajar. Semua orang bisa merasa marah, dan itu tidak salah. Tetapi yang tidak boleh adalah melakukan hal yang salah karena marah, seperti memukul, berkata kasar, membenci, atau membalas dengan kejahatan. Kalau kamu merasa marah, berdoalah dan minta Tuhan menolong supaya hatimu jadi tenang. Tuhan ingin kita belajar mengendalikan diri meskipun sedang marah. Apa yang dilakukan Yakub setelah menipu ayahnya? Apakah meminta maaf pada Esau? Atau bersembunyi di gua? Atau tetap tinggal di rumah? Atau melarikan diri ke rumah pamannya? Jawabannya adalah melarikan diri ke rumah pamannya. Bukannya minta maaf, Yakub malah melarikan diri. Dia ketakutan. Ibunya menyuruhnya pergi ke rumah pamannya, Laban. Teman-teman, kalau kita salah, kita harus minta maaf, bukannya melarikan diri. Yakub membuat pilihan yang salah, tetapi nanti kita akan melihat bahwa Tuhan tetap mengasihi Yakub dan menolongnya untuk berubah. Setelah berpisah sangat lama, apa yang dilakukan Yakub agar bisa bertemu Esau lagi? Apakah berdoa kepada Tuhan dan mengirim hadiah? Atau membelikan Esau tanah yang sangat luas? Atau memaksa Esau untuk memaafkannya? Atau mengirim utusan untuk meminta maaf? Jawabannya adalah berdoa kepada Tuhan dan mengirim hadiah. Tuhan memerintahkan Yakub untuk pulang, tapi dia sangat takut bertemu Esau. Jadi, Yakub berdoa meminta perlindungan Tuhan. Kemudian dia mengirim banyak sekali hadiah, kambing, unta, dan sapi. Lebih dari 550 ekor hewan. Yakub berharap dengan begitu, Esau akan memaafkannya. Yakub benar-benar menunjukkan penyesalannya dan keinginannya untuk berdamai bersama Esau. Pernahkah kamu merasa takut bertemu seseorang setelah melakukan kesalahan? Mengakui kesalahan memang sulit, namun perlu dilakukan untuk bisa berdamai dan berteman lagi. Kita bisa berdoa dan minta Tuhan menolong kita, berani jujur dan minta maaf. Bagaimana reaksi Esau saat akhirnya bertemu lagi dengan Yakub? Apakah melompat dan menari? Atau berlari memeluk dan menciumnya? Atau mengabaikannya? Atau memarahinya? Jawabannya adalah berlari memeluk dan menciumnya. Wah, akhirnya mereka baikan ya. Esau sudah tidak marah atau ingin balas dendam lagi. Yakub sudah menyesal dan mau minta maaf. Pernahkah kamu harus memaafkan orang yang berbuat salah kepadamu? Apakah itu mudah atau sulit? Memaafkan memang tidak mudah, tapi memaafkan bisa membuat hati kita lega dan damai. Ingat, Tuhan sudah terlebih dulu mengampuni kita melalui Yesus yang rela mati di kayu salib. Tuhan ingin kita juga mengampuni orang yang bersalah kepada kita. Hebat! Kamu sudah menyelesaikan kuis tentang Esau dan Yakub. Kisah ini juga memberi pelajaran penting. Pertama, setiap keputusan yang kita ambil memiliki akibatnya. Oleh karena itu, penting untuk berpikir terlebih dahulu sebelum bertindak. Kedua, pengampunan mendatangkan damai sejahtera. Mengampuni memang sulit, namun menyimpan amarah lebih sulit dan membuat kita tidak tenang. Terakhir, kita bisa berdoa dan meminta Tuhan menolong kita untuk berani meminta maaf kalau kita salah dan mau mengampuni orang yang bersalah kepada kita. Sampai jumpa di kuis selanjutnya. Tuhan Yesus sayang kamu.